Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa ada seorang manusia yang tulisannya mampu mengubah dunia, bahkan mengubah arah sejarah umat manusia? Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersama-sama mengirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga setiap huruf sholawat yang kita tuliskan menjadi pahala yang terus mengalir untuk kita semua. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Project Story, agar lebih banyak lagi kisah inspiratif dan penuh hikmah yang bisa kita pelajari bersama. Sekarang, mari kita mulai kisah luar biasa ini. Tahukah kamu bahwa jauh sebelum ada sekolah dan buku, ada satu bayi yang kelahirannya ditakdirkan untuk mengubah cara manusia melihat bintang dan mulai menuliskan sejarah dunia? Bayangkan sebuah zaman di mana manusia hanya tahu cara berburu dan bertahan hidup dari buasnya alam liar. Sebuah era gelap pasca diturunkannya Nabi Adam ke bumi, di mana pengetahuan perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Namun, di tengah keterbatasan peradaban awal tersebut, langit telah menyiapkan sebuah skenario agung. Seorang manusia istimewa akan dilahirkan bukan hanya untuk menyambung risalah kenabian, tetapi untuk meletakkan fondasi kecerdasan intelektual yang akan kita nikmati hingga ribuan tahun kemudian. Inilah kisah luar biasa tentang Nabi Idris, manusia pertama yang menggoreskan pena. Setelah wafatnya Nabi Adam dan putra penerusnya, Nabi Syits, umat manusia perlahan mulai terpecah. Generasi awal ini hidup murni untuk bertahan dari kerasnya alam. Mereka tinggal di lembah-lembah kering dan pegunungan berbatu, berjuang setiap hari untuk mengumpulkan makanan dan melindungi diri dari binatang buas. Pengetahuan ilahiyah yang diwariskan mulai banyak dilupakan oleh sebagian besar manusia. Kehidupan saat itu sangatlah primitif. Pakaian mereka hanya terbuat dari kulit binatang kasar yang diikat seadanya. Tidak ada catatan, tidak ada sejarah yang dibukukan, hanya cerita dari mulut ke mulut yang semakin lama semakin memudar tertiup angin gurun yang panas. Kemanusiaan membutuhkan sebuah revolusi, sebuah loncatan peradaban yang akan menyelamatkan mereka dari jurang kebodohan. Namun, di antara keturunan Nabi Syits yang masih menjaga ketauhidan, sebuah cahaya harapan tetap menyala. Mereka adalah kelompok manusia yang memilih untuk hidup dalam ketaatan dan kesederhanaan, terpisah dari keturunan Kabil yang saat itu mulai tenggelam dalam kerusakan moral dan foya-foya di dataran rendah. Di tengah komunitas yang taat inilah, di sebuah wilayah yang diyakini sebagai Babil atau Babilonia kuno, sebuah keajaiban sedang dipersiapkan oleh Sang Pencipta. Garis keturunan yang mulia ini menjaga nilai-nilai kebenaran dengan sangat ketat, menunggu datangnya sosok pembaharu yang telah dijanjikan. Mereka hidup dengan bertani secara sederhana dan selalu menatap langit malam, merenungkan kebesaran Tuhan pencipta alam semesta, menanti petunjuk baru. Di sisi lain bumi yang tidak terlalu jauh, peradaban manusia yang menyimpang justru semakin memburuk. Keturunan Qabil telah menciptakan masyarakat yang penuh dengan kekerasan, ketidakadilan, dan penyembahan terhadap hawa nafsu. Mereka membangun struktur-struktur awal yang digunakan bukan untuk kebaikan, melainkan sebagai simbol kesombongan dan kekuasaan absolut atas manusia lain. Hukum rimba berlaku, yang kuat menindas yang lemah. Tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada aturan moral yang mengikat. Suara tawa keangkuhan mereka menggema di lembah-lembah maksiat, menantang langit dan melupakan sejarah penciptaan mereka sendiri. Kegelapan moral ini mengancam akan menelan seluruh umat manusia jika tidak segera ada cahaya kebijaksanaan yang turun untuk mengintervensi. Kontras yang sangat tajam antara dua kelompok manusia ini menjadi latar belakang panggung sejarah yang krusial. Bumi membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin yang kuat secara fisik. Bumi membutuhkan seorang intelektual, seorang pemikir, seorang nabi yang mampu menundukkan kekerasan dengan kedalaman ilmu pengetahuan. Tuhan tidak membiarkan umat manusia tersesat selamanya tanpa arah. Maka tibalah saat yang telah ditentukan dalam lembaran takdir. Di tengah malam yang sangat tenang,
di mana angin gurun berhembus lembut dan bintang-bintang di langit Babilonia bersinar lebih terang dari biasanya, seorang anak laki-laki dilahirkan ke dunia. Kelahirannya tidak diiringi dengan pesta pora, melainkan dengan sujud syukur dan doa-doa panjang dari keluarga yang soleh. Bayi itu diberi nama Ahnuh, atau yang kelak akan dikenal oleh seluruh penduduk bumi dan langit sebagai Nabi Idris. Kelahiran Ahnuh membawa ketenangan yang aneh bagi keluarganya. Wajah bayi itu memancarkan cahaya kelembutan yang tidak biasa. Matanya berbinar menyiratkan kecerdasan yang melampaui usianya kelak. Orang tuanya, yang merupakan keturunan langsung dari Nabi Syits, merawatnya dengan penuh kasih sayang dan penjagaan yang ketat. Mereka menanamkan ajaran-ajaran tauhid yang diwariskan dari Nabi Adam sejak Ahnuh masih berada dalam buayan. Di lingkungan yang sederhana dan penuh ketaatan inilah, sang bayi ajaib mulai tumbuh. Ia menghirup udara kebijaksanaan dari keluarganya, bersiap untuk menghadapi tugas maha berat di masa depan. Berbeda dengan anak-anak sebayanya yang menghabiskan waktu dengan bermain debu atau berlarian tanpa tujuan, Ahnuh kecil menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap alam semesta. Saat usianya baru menginjak beberapa tahun, ia sering ditemukan duduk sendirian di atas batu besar, memandangi hamparan padang pasir, atau menatap langit malam selama berjam-jam. Ia mengamati pergerakan matahari, bulan, dan rasi bintang dengan mata tajamnya yang penuh rasa ingin tahu. Pikirannya yang brilian mulai mempertanyakan rahasia-rahasia alam. Bagaimana siang berganti malam? Mengapa bintang memiliki pola tertentu? Ia tidak hanya melihat, tetapi ia memikirkan dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Tuhan yang terbentang di alam semesta. Inilah bibit awal dari rasa ingin tahu seorang cendekiawan agung. Seiring berjalannya waktu, Ahnuh tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat disegani. Postur tubuhnya tinggi dan tegap, bahunya bidang, dan ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, layaknya pemuda padang pasir sejati. Namun, yang paling menonjol darinya adalah kedalaman intelektualnya. Suaranya lembut namun penuh wibawa ketika ia berbicara. Kata-katanya selalu syarat dengan hikmah dan kebijaksanaan yang mendalam. Penduduk sekitarnya mulai menyadari bahwa Ahnuh bukanlah pemuda sembarangan. Ia memiliki pemahaman yang sangat luas tentang kehidupan, moralitas, dan alam. Banyak orang tua dan sesepuh kaum yang datang kepadanya hanya untuk meminta pendapat atau mendengarkan pemikirannya tentang berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Pemikiran Ahnuh terus berkembang tanpa batas. Ia menyadari sebuah masalah besar yang dihadapi umat manusia saat itu, yaitu ancaman hilangnya pengetahuan. Sejarah, ajaran agama, dan ilmu-ilmu penting hanya diwariskan secara lisan dari mulut ke mulut, dan perlahan-lahan terdistorsi atau bahkan hilang sepenuhnya ketika seseorang meninggal dunia. Kecerdasannya yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah mendorongnya untuk mencari sebuah solusi permanen. Bagaimana caranya agar pikiran dan ucapan bisa direkam dan diabadikan? Bagaimana agar pesan ketauhidan dapat melintasi waktu dan generasi tanpa berubah maknanya? Pertanyaan-pertanyaan filosofis ini terus berkecamuk di dalam kepalanya, membawanya pada meditasi di tempat-tempat sunyi nan jauh. Hingga akhirnya, momen revolusioner yang akan mengubah peradaban itu pun tiba. Dengan petunjuk ilahi, Ahnuh menciptakan sebuah instrumen yang sangat sederhana, namun memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari pedang tajam manapun di dunia. Ia meruncingkan sepotong batang tanaman keras dan menggunakan cairan pekat dari dedaunan sebagai tinta. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang umat manusia pasca kejatuhan Adam, sebuah alat tulis tercipta. Ia menyebutnya kolam atau pena. Dengan tangan yang teguh karena menyadari besarnya penemuan bersejarah ini, ia mulai menggoreskan pena tersebut di atas lembaran tanah liat basah dan dedaunan kering. Setiap goresan membentuk simbol dan makna abadi. Penemuan pena oleh Ahnuh adalah sebuah mujizat intelektual tingkat tinggi. Tindakan menulis ini secara resmi memecahkan batasan ruang dan waktu bagi manusia. Ilmu pengetahuan tidak lagi terkungkung mati di dalam kepala satu orang saja, melainkan kini bisa disebarkan ke ribuan orang di tempat yang berbeda-beda. Ahnuh mulai mencatat segala hal dengan penuh semangat. Ia menuliskan kembali wahyu-wahyu dan ajaran tauhid suci dari leluhurnya,
Ia merumuskan ilmu hitung atau matematika dasar, dan ia menggambar peta rasi bintang yang selama ini hanya ia amati dari kejauhan. Kamar sederhananya yang dipenuhi gulungan catatan kini menjelma menjadi perpustakaan pertama yang dimiliki umat manusia. Karena intensitasnya yang luar biasa dalam belajar, membaca, dan mengkaji setiap ilmu, masyarakat dan kelak Al-Quran memberinya gelar kehormatan abadi, yaitu Idris. Nama Idris secara linguistik berasal dari kata bahasa Arab darasa, yang berarti belajar, membaca, atau mengkaji sesuatu secara mendalam. Idris adalah representasi paling agung dari seorang pembelajar seumur hidup yang tidak kenal lelah. Ia tidak pernah puas dengan ilmu yang dimilikinya. Melalui tulisan-tulisan pertamanya, Nabi Idris mulai mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan tersebut kepada kaumnya secara terbuka. Ia mengumpulkan orang-orang dan mendirikan semacam majelis ilmu pertama di dunia. Manusia purba yang dulunya hanya memikirkan perut, kini mulai duduk teratur menyerap ilmu. Kepintaran Idris rupanya tidak berhenti hanya pada ilmu tulis-menulis dan perbintangan. Ia mengamati bahwa umatnya masih mengenakan pakaian dari kulit binatang yang sangat kasar, berbau tajam, dan tidak nyaman untuk dikenakan beraktivitas. Dengan kelembutan hatinya, Idris memikirkan cara untuk lebih memuliakan tubuh manusia. Sekali lagi, melalui ilham yang diturunkan dari langit, ia memelopori seni kerajinan tangan revolusioner lainnya. Nabi Idris menjadi manusia pertama yang menenun helaian benang menjadi lembaran kain, lalu memotong dan menjahitnya menjadi pakaian yang menutupi aurat secara indah. Ini adalah sebuah inovasi teknologi tata busana pertama yang mengangkat standar kesopanan manusia purba. Setiap kali jarum jahitnya menembus tebalnya kain, dan setiap kali benangnya ditarik kuat, bibir mulia Nabi Idris tidak pernah sedetik pun berhenti berzikir memuji kebesaran Allah. Ia berhasil menggabungkan pekerjaan duniawi yang produktif dengan spiritualitas tingkat tinggi. Pakaian berjahit pertama yang diproduksi dan dikenakan secara massal bukan hanya sekedar pelindung fisik dari cuaca, melainkan simbol lahirnya peradaban beradab yang menjunjung tinggi nilai kesopanan. Manusia kini tampil jauh lebih bermartabat, membedakan eksistensi mereka dari makhluk liar di padang sabana. Inovasi tata busana ini menyebar bagai embun pagi, mengangkat martabat sosial kaumnya berkat ketekunan seorang pemikir pilihan Tuhan. Atas segala kecerdasan, ketakwaan murni, dan dedikasi luar biasanya dalam membimbing umat ke arah yang terang, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara resmi mengangkat Idris menjadi seorang nabi dan rasul pilihan. Wahyu ilahi turun langsung kepadanya, membawa syariat yang menguatkan kembali kemurnian ajaran tauhid pendahulunya. Nabi Idris menerima 30 lembaran suci atau suhuf yang berisi undang-undang kehidupan dan petunjuk ketuhanan langsung dari Allah. Dengan kemampuan literasinya, ia mencatat rapi setiap suhuf tersebut agar bisa diajarkan dengan tepat tanpa kesalahan. Risalahnya kini menjadi sangat tegas, yaitu mewajibkan penyembahan Tuhan yang esa dan menghancurkan kezoliman yang mencengkram bumi. Akan tetapi, laju cahaya selalu dibarengi oleh tantangan kegelapan. Berita tentang kehebatan kebijaksanaan dan lompatan kemajuan peradaban kota Idris terdengar meluas hingga ke telinga wilayah kekuasaan keturunan Kabil yang sangat korup dan bengis. Mereka yang terbiasa hidup foya-foya dalam hukum rimba, perampokan, dan kebejatan moral akut merasa sangat terancam oleh tatanan baru penuh kedamaian yang dibangun Idris. Para penjahat peradaban ini mulai berulah. Mereka seringkali secara provokatif berusaha mengganggu, merampas, dan mengancam stabilitas kedamaian kaum mukminin. Dunia kuno saat itu benar-benar terbelah paksa menjadi dua kutub ekstrim yang saling berbenturan menunggu puncaknya. Menghadapi ancaman kekerasan fisik ini, Nabi Idris terpaksa harus memunculkan sisi lain dari karakternya yang luar biasa. Ia membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar seorang cendekiawan di balik meja, melainkan juga seorang komandan pemimpin yang gagah berani merobek rasa takut. Idris diyakini luas oleh sejarawan kuno sebagai manusia bumi pertama yang memformulasikan strategi pertahanan militer untuk melindungi kota, dan manusia pertama yang dengan gagah berani bertempur fisik murni di jalan Allah. Ketegasan tanpa komprominya ini membuatnya dijuluki Asad al-Usud, yang bermakna singa dari segala singa.
Fisiknya yang perkasa dipadu otak cemerlang menjadikannya perisai absolut bagi keselamatan peradaban tauhid. Di balik ketangguhannya memimpin kota siang hari, ibadah spiritual Nabi Idris kepada Sang Pencipta tidak pernah tertandingi oleh makhluk manapun di zamannya. Diriwayatkan secara luas bahwa ia membiasakan diri berpuasa penuh setiap hari sepanjang usianya dan menghabiskan hampir seluruh waktu malamnya yang sepi untuk sholat dan bermunajat meneteskan air mata kepada Tuhan semesta alam. Keseimbangan absolut antara kehidupan duniawi yang dipenuhi inovasi ilmiah dengan kehidupan ukhrawi yang dipenuhi ketakwaan paripurna sukses menjadikan Nabi Idris figur manusia paling utuh di era prasejarah. Ia mematahkan dogma bahwa ilmu logika dan keimanan hati saling bertolak belakang. Kemuliaan tanpa batas terus mengalir diberikan oleh Allah kepada hamba kesayangannya yang amat taat ini. Al-Quran mencatat dengan tinta emas dalam surah Maryam ayat 56 dan 57 yang artinya, "Dan ceritakanlah kisah Idris di dalam kitab. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang teramat tinggi." Banyak riwayat dan literatur kuno mengisahkan keistimewaan luar biasa di mana Nabi Idris dianugerahi perjalanan spiritual menembus dimensi langit untuk melihat alam gaib yang disembunyikan. Ia ditinggikan derajatnya berkat perpaduan luar biasa antara ketajaman intelektual dan kesucian moral hatinya. Menjelang akhir masa kepemimpinannya sebagai pionir peradaban bumi, Nabi Idris telah berhasil memancangkan sebuah pilar warisan yang teramat monumental bagi kelangsungan generasi kita. Ia mewariskan secara paten ilmu membaca dan menulis, dasar fondasi matematika kompleks, perhitungan rasi bintang untuk penentuan iklim dan musim bercocok tanam, hingga seni industri pembuatan pakaian beradab. Lebih dari sekadar teknologi material, ia memprakarsai tatanan hukum kemasyarakatan yang tertib, mengubah wajah kelam manusia pemburu primitif menjadi komunitas sosial yang elegan dan terpelajar. Setiap huruf alfabet yang sanggup kita baca saat ini, murni berakar panjang dari dedikasi keringat dan kejeniusan luar biasa, sang manusia pemegang pena pertama. Rentetan kisah perjuangannya berdiri tegak sebagai bukti tak terbantahkan bahwa puncak kecerdasan intelektual manusia selalu bermula dari sentuhan bimbingan wahyu ilahi, bukan evolusi organik yang tanpa tujuan pasti. Sosoknya dihormati lintas zaman dan benua oleh berbagai peradaban raksasa dunia setelahnya. Ia dikenal abadi dengan berbagai gelar penghormatan dalam ragam tradisi kitab kuno, merujuk pada satu figur sentral pembawa obor literasi dan penjaga moralitas. Nabi Idris dengan sempurna mengajarkan rumusan mutlak kepada kita bahwa kecerdasan otak tertinggi manusia baru akan benar-benar berguna ketika ia diabdikan sepenuhnya untuk mendekatkan diri kembali kepada kemuliaan rencana Sang Pencipta alam raya. Meskipun puluhan abad telah silih berganti, dan jejak fisik langkahnya di padang gersang Babilonia telah rata disapu angin puyuh waktu, namun DNA pemikiran briliannya akan terus hidup terpatri abadi dalam sistem peradaban modern kita detik ini. Mengenang lembaran kisah Nabi Idris bukanlah sekadar aktivitas romantisme nostalgia sejarah tua yang usang, melainkan sebuah lonceng peringatan keras bagi kita untuk kembali mengobarkan api semangat kebangkitan literasi yang telah mulai pudar di era modernisasi artifisial dan membumikan kembali keluhuran etika moral di tengah pergaulan zaman yang semakin tak terkendali arahnya. Begitulah rahasia besar perjalanan sejarah umat manusia yang acap kali tertimbun debu ketidaktahuan. Munculnya sang nabi pemilik pena membuktikan secara jelas bahwa Allah SWT senantiasa menganugerahkan mukjizat jalan keluar tepat di saat umat manusia tengah terperosok jatuh ke dasar jurang kebodohan yang paling curam. Mari kita teladani bersama semangat haus belajarnya, mari jadikan setiap lembar yang kita baca dan kita goreskan sebagai wasilah ibadah sejati demi mengharap ridho ilahi Robbi. Bagikan kisah pencerahan nan agung ini agar obor ilmu pertama yang dinyalakan oleh Nabi Idris senantiasa menghangatkan intelektualitas generasi masa depan kita. Wallahu a'lam bishawab.